Sejarah telah berbicara, orang berjasa kalah hayatnya. Semakin remuk tulang di pusara, semakin harum namanya. Semakin harum namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman seaqidah dimanapun berada, sebangsa dan setanah air, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer kali ini. Dan kali ini kita mau bicara dulu tentang orang-orang baik dan kebaikan-kebaikan yang muncul di setiap zaman ini. Kenapa saya buka ini? Karena memang nampaknya kebenaran, orang-orang jujur, orang-orang yang benar itu semakin tersingkirkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat hari ini. Bahkan kita hari ini cenderung lebih, mohon maaf, menghormati, memuliakan orang-orang yang kaya raya, orang yang banyak harta, dan kita sudah tidak lagi mencermati dari mana harta-harta yang mereka dapatkan. Bahkan tidak sedikit yang menjadi pemimpin-pemimpin, yang menjadi leader, yang menjadi panutan, yang menjadi orang-orang terhormat itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik memiliki harta kekayaan yang banyak dan bisa membagi-bagi hartanya kepada orang-orang, bisa menyuap dan sebagainya. Padahal orang-orang baik, orang-orang terhormat itu, tokoh-tokoh besar bangsa ini, termasuk juga tokoh Islam yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bahkan meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan miskin. Bahkan doa Nabi itu, Allahumma hayyina miskinan wa amitna miskinan wa dakhilnal jannata ma'al masakin. Ya Allah, jadikan aku hidup miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku nanti di yaumil qiyamah dengan orang-orang miskin. Miskin dalam konteks ini sebenarnya bukan orang yang fakir, bukan orang yang kekurangan, bukan orang yang hina papa, tapi miskin dalam konteks ini adalah orang-orang yang tidak rakus dan tamak terhadap harta-harta dunia ini. Islam sebenarnya tidak menganjurkan orang untuk miskin. Islam itu mengajarkan kita untuk berzakat, berhaji, untuk memberi sedekah. Artinya Islam itu juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi kaya raya. Bahkan wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu boleh mengejar akhirat itu, tapi jangan kamu lupakan juga duniamu. Tapi yang kita salahkan ketika mungkin orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta, yang menumpuk-numpuk harta dari hasil-hasil yang haram, dari hasil-hasil korupsi, dari hasil-hasil yang tidak benar, dari hasil-hasil kemungkaran dan sebagainya. Saudara-saudaraku seiman seaqidah dimanapun berada, bahwa kebenaran dan orang-orang benar itu di setiap zaman itu tetap ada. Dan ini sudah janji Allah, walaupun segelintir orang atau hanya bisa dihitung dengan jari, tapi setidaknya orang-orang seperti ini akan menjadi contoh tauladan, khususnya kepada kita dan kepada anak keturunan kita, bahwa mereka itu hidup walaupun dalam keadaan dalam tanda petik tidak kaya raya, tidak berlimpah harta benda, tapi umumnya saya melihat secara pribadi, mungkin kita juga semua di lingkungan kita, di masyarakat kita, anak-anak keturunan mereka itu alhamdulillah menjadi anak-anak yang terhormat, yang mulia, yang soleh, yang tidak terlalu banyaklah bermasalah dalam kehidupan ini. Keberkahan itu sebagaimana video saya sebelumnya yang menceritakan tentang harta yang halal dan yang haram ini akan menjadi iktibar kepada kita. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan bahwa di negeri ini juga tidak kekurangan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dari sejarah-sejarah bangsa ini sejak berdiri. Kita kenal pendiri bangsa ini, the founding father ini adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini adalah wakil presiden pertama mendampingi Soekarno. Ini kejujurannya, kebenarannya, dan keistiqomahannya dalam konteks sebagai pejabat negara itu sangat diakui. Dalam kisah-kisah sejarahnya, Muhammad Hatta ini adalah orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar amanah terhadap
jabatannya. Kita tahu wakil presiden itu walaupun negara ini baru merdeka waktu itu, tidak menutup kemungkinan juga fasilitas-fasilitas itu cukup banyak. Dalam sejarahnya Muhammad Hatta ini pernah satu kali ke Papua ya, pernah dia ke Papua dalam kunjungan kerjanya disodori amplop di sana. Lalu amplop itu dia bilang ini untuk apa? Orang Papua waktu itu mengatakan ya ini untuk tambah-tambahan kepada Bapak, mungkin ada kebutuhan yang mau dibeli. Muhammad Hatta langsung menegaskan bahwa kedatangannya atau turunnya dia ke Papua itu sudah difasilitasi negara sehingga tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan hadiah dan sebagainya. Kemudian Muhammad Hatta itu juga pernah berobat ke Bangkok, diceritakan ke Bangkok waktu itu karena berobat. Kemudian ketika pulang dari Bangkok setelah berobat itu ada kelebihan dana. Kemudian asistennya mengatakan kemana ini, duit kelebihan berobat ini gimana? Kembalikan ke kas negara, kata Muhammad Hatta. Bahkan diceritakan Muhammad Hatta itu ketika ia sudah tidak menjadi wakil presiden lagi, ada dana non budgeter waktu itu yang menurut stafnya, waktu itu stafnya Maria Ulfah yang mengatakan Pak Wapres ini ada dana non budgeter yang bisa diambil. Pak Muhammad Hatta ini mengatakan itu kembalikan ke negara, itu bukan hak saya. Tapi alhamdulillah saudara-saudara, ini akan menjadi iktibar kepada kita. Saya hanya melihat dari kejauhan mungkin, tapi dari berita-berita alhamdulillah anak-anak keturunan Pak Muhammad Hatta ini baik sampai ke tahapan cucunya hari ini, kita melihatlah dalam kehidupan rumah tangganya yang mungkin walaupun tidak bersimbah dengan harta benda, tapi kita melihat keluarga-keluarga dari keturunan Bapak Muhammad Hatta ini alhamdulillah mendapatkan keberkahan hari ini. Kemudian saudara-saudara, barangkali tidak lepas dari kejadian hari ini ada seorang polisi yang sudah sangat populer, sangat viral, namanya Pak Hugeng ini. Bahkan Pak Hugeng ini dikenal sebagai polisi, satu-satunya polisi di Indonesia ini, kata Gus Dur, selain polisi tidur dan patung polisi yang jujur. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga hari ini cukup banyak, saya merasa yakin banyak polisi-polisi yang memang masih mengikuti konsistensi terhadap kejujuran Bapak Hugeng ini. Hanya saja mungkin sistem, kondisi, pimpinan dan sebagainya itu, karena sistem ini akan membuat orang terperosok kepada kemaksiatan dan kejahatan, inkonsistensinya. Kenapa? Ya kita lihat sendiri kejadian juga pembunuhan di Duren 3, bagaimana keterlibatan hampir hari ini ada 85-an orang ya yang terlibat ini. Akhirnya kenapa? Karena pimpinan memerintahkan untuk menyalahi prosedur dan sebagainya. Jadi bukan berarti dia tidak jujur, tapi sistem itu ketika pimpinan memerintahkan dia untuk tidak jujur, untuk tidak konsisten, untuk tidak komitmen, ya mau tidak mau dia akan ikut dengan arus itu. Inilah yang disebut dengan bahwa kesesatan, kemaksiatan itu akan menular sebagai virus, baik dalam birokrasi, baik dalam pemerintahan. Kita tahu Hugeng ini ya, Hugeng ini pernah menjadi Kapolri ya, tahun 1968 sampai 1971. Sebelumnya dia juga pernah bertugas di Medan ya. Secara ringkas kita ceritakan, ini sudah banyak diulas di video-video lainnya, bahwa ketika dia turun di Medan sebagai reskrim waktu itu, begitu sampai ke rumah dinas, di rumah dinas itu sudah lengkap fasilitas, ada kulkas, ada kipas angin dan sebagainya, AC dan sebagainya, fasilitas itu lengkap. Dia tidak mau menempati itu. Kenapa? Karena itu adalah sogokan lah dalam tanda petik, suap dari para cukong-cukong di sana. Kita tahu sekitar tahun 70-an itu kalau masalah judi di sana di Medan itu ada yang namanya waktu itu toto gelap, namanya toto gelap dan sebagainya. Ya bisa jadi itu memang adalah sogokan terhadap reskrim waktu itu, sebagai reserse beliau di sana, sehingga dia tidak mau menempati rumah dinas itu, dia suruh keluarkan itu semua barang-barang itu. Akhirnya mereka nginap dulu di sebuah hotel di Medan itu, ya menginap di hotel ada beberapa hari. Bahkan ini diceritakan oleh beberapa saksi-saksi mata, itu barang-barang yang sudah barang-barang mewah itu dibawa ke depan pagar rumah dinas itu. Setelah beberapa hari baru dia dengan anak-anaknya tinggal di situ. Dan ini juga diceritakan oleh anak tertua
beliau Pak Hugeng ini, Saudara Adit ya, Saudara Didit, beberapa waktu yang lalu juga disiarkan secara live di beberapa stasiun televisi di negeri ini. Juga banyak cerita-cerita lain tentang bagaimana istiqomahnya, jujurnya Bapak Hugeng ini ketika beliau dihadiahi motor ke rumah dia, juga motor itu dia tolak. Bahkan Saudara Didit ini, anak beliau itu pernah ingin masuk ke sekolah angkatan udara waktu itu di Kemayoran. Dia minta kata BLC dari ayahnya. Pak Hugeng ini, Hugeng karena jabatannya sebenarnya bisa saja sebagai Kapolri, karena waktu itu Polri dengan Angkatan Darat, Laut, Udara itu adalah satu di bawah Menko Polkam ya, Kamtibmas waktu itu. Sehingga bisa saja sama pejabat tinggi itu sebenarnya merekomendasikan, tapi beliau tidak mau mengeluarkan satu surat pun kepada anaknya untuk masuk waktu itu ke Angkatan Udara. Ya, kemudian juga beliau pernah menjadi kepala imigrasi. Kepala imigrasi beliau ini tahun 1956 ya. Waktu dia tunjuk sebagai kepala imigrasi waktu itu, dia suruh istri beliau itu untuk tutup tokonya, karena istrinya ada toko bunga, papan bunga. Ya, kalau sekarang papan bunga lah namanya, ucapan selamat itu. Dia suruh tutup, kenapa? Takutnya nanti orang-orang akan membeli papan bunga dari dia untuk ucapan selamat sebagai kepala imigrasi waktu itu. Tapi Pak Hugeng ini akhirnya karena kes-kes satu hal dan sebagainya, akhirnya beliau itu dipecat tahun 1971, tidak menduduki jabatan sebagai Kapolri lagi. Dan bagaimana sebenarnya kita melihat pensiunnya saja diceritakan hanya Rp10.000. Tapi alhamdulillah namanya akan tetap abadi ya, sebagaimana tadi di awal ceramah saya ini saya menceritakan itu sebuah syair ya, syair lagu dari seorang komponis sebagai pengarang almarhum Al-Mukarram itu Ahmad Baqi di Medan. Sejarah telah berbicara bahwa orang-orang berjasa kala hidupnya, orang-orang jujur ini semakin hancur, tulangnya di pusara dia akan dikenang, akan diingat. Dan ketika kita mengingat mengingat kebaikan seseorang, maka pahalanya akan mengalir kepada mereka di alam barzakh sana. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ampuni dosa mereka, kasihi mereka. Inilah sebenarnya prinsip yang dikatakan Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya, yang banyak membuat kebaikan kepada orang sehingga dikenang sepanjang masa. Tidak seperti Firaun, ketika orang mengingatnya, ini akan menjadi laknat kepada dia. Kemudian kita semua mengenal Haji Agus Salim ini, yang lahir tahun 1884. Ini memiliki mengetahui 9 bahasa ya di dunia ini, cukup pintar, tokoh besar bangsa ini. Haji Agus Salim ini, ya mungkin tidak cukuplah kalimat kata kita menceritakan bagaimana beliau punya kapasitas kompetensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk bangsa yang kita cintai ini, karena 9 bahasa ini beliau sering diutus ke luar negeri menjadi perwakilan Indonesia dalam penerjemahan bahasa-bahasa dan sebagainya. Tapi kejujurannya juga sangat diakui oleh banyak orang ya, karena bahkan beliau meninggalkan dunia ini tidak bergelimang harta benda. Ada satu kisah sebenarnya menarik tentang Haji Agus Salim ini. Bagaimana beliau itu menolak yang bukan haknya. Padahal itu diidam-idamkan waktu itu di zaman Belanda, ketika beliau diberi jatah untuk sekolah kedokteran waktu itu oleh Belanda. Tapi masalahnya jatah itu adalah sebenarnya untuk Raden Ajeng Kartini. Baru diserahkan kepada beliau. Beliau mentah-mentah langsung menolaknya. Dia menyatakan kita ingin, tapi sebenarnya hak itu bukan hak saya. Begitulah konsistennya beliau itu terhadap sesuatu yang bukan hanya rupiah, bukan hanya harta, bahkan satu amanah, satu jabatan yang memang bukan hak beliau, itu beliau juga menolaknya. Singkatnya, selanjutnya kita langsung saja ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga, yang sekitar tahun 1940 dikenal bagaimana komitmennya, konsistennya terhadap kebenaran yang harus dia wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
Sebagai Sri Sultan barangkali saya hanya menggarisbawahi satu cerita tentang beliau itu ketika beliau itu waktu itu melanggar lalu lintas ya, ketika ingin ke Pekalongan diceritakan. Sehingga ada seorang polisi menahan beliau ketika mobil dibuka, ternyata itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono. Namanya brigadir juga ini, tapi bukan brigadir J ya, ini brigadir Royadin. Waktu itu lantas ini melihat sebenarnya dia sudah sungkan, tapi akhirnya Sri Sultan bilang silakan saja saudara tilang karena saya mengakui kesalahan. Sebenarnya kalau dia mau menggunakan kekuasaan dia bisa saja jalan terus kan begitu. Tapi begitu menghormatinya dia tentang satu tata tertib bahwa dia sudah melakukan satu pelanggaran, akhirnya brigadir ini menilang beliau. Yang diceritakan akhirnya ini brigadir ini ditarik beliau ke Jogja ya waktu itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian kita singkatkan saja, langsung ada namanya Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini tidak ada yang tidak mengenal. Ini tokoh pergerakan di awal kemerdekaan. Beliau ini juga merupakan tim the founding father bangsa ini, pernah menjadi menteri, pernah juga menjadi perdana menteri ya. Tapi satu hal yang sangat-sangat barangkali kita kagumi terhadap kejujuran, keistiqomahan, ketawaduan Al-Mukarram Natsir ini, Allahumma ighfir lahu warhamhu ya. Bagaimana diceritakan ketika kemejanya itu ditambal waktu itu ketika beliau menemui seorang bernama George Turnan Kahin ya. Ini seorang guru besar di Universitas Cornell USA dia, Amerika Serikat. Tepatnya tahun 1946 waktu itu saat dia menjadi Menteri Penerangan, beliau ke Amerika. Dan guru besar ini sangat-sangat miris melihat seorang menteri penerangan dari sebuah negara yang pakaiannya itu ditambal waktu itu. Subhanallah. Kemudian bagaimana juga beliau Muhammad Natsir ini menolak hadiah sebuah mobil. Ketika dia diberi hadiah mobil yang bagus, dia tolak. Dan bagaimana juga beliau sebagai menteri juga pernah menumpang di sebuah pavilion rumah Pak Prabowo waktu itu ya, Mangku Sasmito, yang waktu itu ada pavilion karena rumah dinas waktu itu namanya negara juga baru merdeka, sehingga beliau menumpang di pavilion rumah beserta anak istrinya sebagai menteri. Ini Muhammad Natsir ini adalah tokoh besar Masyumi, sebuah ormas Islam yang juga menjadi partai waktu itu. Ini sebenarnya menjadi inspirasi kepada generasi-generasi kita ke depan. Untuk dekade di Orde Baru juga kita tidak bisa menghilangkan nama yang namanya Pak Baharudin Lopa. Ini juga adalah pengawal hukum ya, sebagai jaksa agung beliau ini. Cuma hanya beberapa bulan beliau sebagai jaksa agung ini, 6 Juni 2001 ya sampai bulan Juli ya. Kita mengenal pernah, bahkan beliau itu pernah mau dihadiahi oleh Pak JK ya, Pak Yusuf Kalla, karena yang pertama mengenal akrab karena satu daerah dari Sulawesi Selatan, tapi beliau tidak mau menerimanya. Jadi caranya Pak JK itu mau menjual mobil itu dengan harga 5 juta, dia tidak mau dengan harga, karena itu sama juga dengan memberi. Akhirnya dibelilah mobil itu dengan harga standar 27 juta. Dan saya jadi terharu, teringat juga dengan bagaimana Rasulullah Muhammad mengorek kurma dari mulut cucunya ya, dari Baitul Mal itu, ketika satu waktu Pak Baharudin Lopa ini mendapatkan parcel lebaran itu biasa dikasih parcel itu, namun karena anak beliau itu yang namanya parcel itu akan menggoda sekali, itu namanya coklat. Lalu coklat itu diambil oleh sang anak, sudah dimakan sang anak, beliau buru-buru ke toko coklat mencari coklat yang sama persisnya untuk dimasukkan kembali ke parcel tersebut. Subhanallah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah berikanlah kemuliaan kepada almarhum Pak Baharudin Lopa ini, berkah kejujuran, keistiqomahannya, amanahnya beliau dalam memimpin kejaksaan ini waktu itu. Inilah saudara-saudara sekalian sebagai mungkin
Itibar. Yang terakhir mungkin kita kenal dengan Artijo Alkostar ya. Ini terakhir jabatan adalah sebagai Dewan Pengawas KPK. Baru saja meninggal tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 bulan Februari ya 2021. Tahun yang lalu, baru sekitar setahun setengah. Ini Hakim Agung yang ditempatkan di Dawas KPK, yang kita lihat sajalah harta yang dia laporkan itu LHKPN-nya hanya sekitar 180-an juta ya tahun 2018. Sementara mohon maaf ya, dawas-dawas yang lain saya tidak sebutkan namanya itu umumnya sudah miliaran aset-aset kekayaannya LHKPN yang dilaporkan. Tapi Pak Artijo Alkostar ini hanya memiliki harta sekitar 181 juta. Padahal beliau itu pernah menjadi hakim agung dengan jabatan-jabatan yang strategis. Inilah barangkali saudara-saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air, tokoh-tokoh besar bangsa ini, mudah-mudahan mereka ya Allah diberikan kebahagiaan, rodotum miryadil jannah, di dalam taman-taman sorgamu ya Allah, berkah kejujuran, dan nama mereka yakinlah akan dikenang sepanjang masa, sepanjang negeri ini berdiri sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Tapi ketika kita melihat yang memimpin adalah orang-orang yang munafik. Kenapa munafik ini bukan hanya orang Islam yang dikategorikan ada yang munafik, tapi bisa juga orang-orang non-muslim juga. Kenapa? Karena ini berlaku umum. Hadis Nabi ini yang sahih ini, ayatul munafiqu salas, itu bahwa tanda-tanda orang munafik itu adalah 3. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau bicara dia bohong ya. Mohon maaflah kita lihat bagaimana case Duren 3 ini, yang sebagaimana video saya sebelumnya, bohong ke bohong, yang ini dugaan, walaupun dugaan kita masih bohong, nanti akan dibuktikan oleh pengadilan. Tapi ini adalah tipikal yang saya katakan itu, kalau pemimpin sudah suka berbohong, idza haddatsa kadzdzaba, ya ini akan, bangsa ini juga akan rusak. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika mereka berjanji mereka itu ingkar. Wa idza tumina khana, ketika mereka diberi amanah, beri kepercayaan itu mereka itu ingkar. 3 tanda-tanda ini kitalah yang menilai hari ini terhadap mungkin aparat, terhadap pemimpin. Walaupun saya katakan itu tidak semua, masih banyak, saya merasa yakin masih banyak tokoh-tokoh, aparat, pejabat kita itu yang masih istiqomah, yang masih benar. Hanya saja mungkin sistem keadaan, yang mungkin pimpinan atau lingkungan yang memaksa mereka untuk berlaku tidak benar. Mudah-mudahan dengan kejadian yang dihadapi bangsa dan negara ini, untuk bisa menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hendaknya kita para pejuang-pejuang kebenaran ini, pejuang-pejuang keadilan ini juga tidak diam. Tidak diam, tidak tidur. Kenapa? Karena kemaksiatan, kebejatan, kezoliman dan ketidakadilan itu akan tumbuh subur, bahkan akan menggurita, akan membentuk satu sistem, bahkan menjadi berkuasa ketika pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang keadilan itu diam, bahkan tidur, bahkan mati. Jadi sebagaimana saya katakan tadi itu, ketika suara-suara kebenaran ini terdiam, ya, kita buktikan saat ini ketika terjadinya case Duren 3 Ferdi Sambo ini. Alhamdulillah, suara-suara rakyat, suara-suara kita ini ternyata suatu kekuatan yang sangat besar. Apalagi sekarang dengan media yang sudah cukup banyak, kita sudah bisa bicara melalui video, melalui medsos, sosial media, melalui dunia maya. Bahkan kita bisa menyampaikan berita langsung kepada pembuat kebijakan, yang bisa langsung kepada presiden sekalipun. Walaupun mungkin hanya satu arah, tapi pesan itu akan sampai. Dan terbukti dengan kejadian Sambo ini, alhamdulillah Pak Jokowi juga dengan konsistennya sampai 4 kali mengingatkan supaya ada keterbukaan, ada kejujuran, dan ini harus dibuka sampai ke akar-akarnya. Ini kan karena memang suara-suara kita itu adalah suara-suara kebenaran ini, berani berbicara, berani mengungkapkan ini. Dan ini harus kita jaga ke depan, bukan hanya dalam kasus Sambo ini, tapi dalam hal-hal yang kita lihat.
Ya mungkin saudara-saudara kita dari pelosok sana, dari daerah yang mungkin punya permasalahan-permasalahan, apakah itu permasalahan hukum, permasalahan ketidakadilan, kezoliman pejabat di daerah misalnya, ini saatnya untuk bisa kita sampaikan. Sehingga saya melihat juga hari ini bahwa apa yang dipesankan Nabi, marra minkum mungkaron fayukhayyirhu biyadihi, fa illam yastati pabilisanihi, itu kekuasaan dengan suara ini atau lisanih ini sudah merupakan satu kekuatan yang hampir sama. Jadi kekuasaan itu juga akan bisa kita paksalah dalam tanda petik untuk melakukan kebenaran ketika suara-suara kita menyatu. Apalagi di negeri ini jumlah penduduk yang sampai 270 juta. Saya yakin kalau semua bersuara untuk satu kebenaran itu tidak akan ada satu kekuatan pun yang bisa menyembunyikannya. Mudah-mudahan dengan bincang kita kali ini bisa menginspirasi kepada kita semua, kepada keluarga, anak keturunan kita, untuk benar-benar bisa mengikutilah jejak-jejak para pendiri-pendiri bangsa ini, orang-orang jujur dan orang-orang benar. Karena definisi ketidakadilan dan kezaliman itu, mungkin kita hari ini menjadi pejabat, menjadi pemimpin, menjadi orang yang bisa melakukan kezaliman, tapi siapakah yang bisa menjamin ketika mungkin anak atau cucu kita kelak ketika kita sudah tidak berkuasa akan dizolimi atau dibuat tidak adil oleh orang lain. Maka ini adalah satu simbiosis, suatu hubungan yang antara satu dengan yang lain itu akan ada karmanya kalau menurut orang-orang yang mungkin kalau menurut Islam itu kita mengetahui ada azab Allah, ada murka Allah, ada hukum dari Allah itu kepada kita yang melakukan kezaliman atau ketidakadilan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.